Halo, selamat datang di channel saya SolidWorks Furniture ya. Terima kasih yang telah subscribe di channel saya. Meskipun saya jarang upload ya sekarang ya. Dan selamat datang yang baru berkunjung di channel saya. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang paling sering dipertanyakan tentang freelance ya. Gimana caranya mendapat buyer atau pecah telur ya? Sebenarnya saya sudah menjawab ini berulang-ulang, tapi saya akan tekankan sekali lagi. Yang pertama adalah kemasan ya atau packaging ya. Kita harus buat portofolio yang menarik dulu pertama. Caranya gimana? Kalau kalian freelance-nya di Fiverr, kalian kopilah toko-toko atau seller yang memang levelnya sudah tinggi dengan packaging yang bagus menurut Anda kan. Nanti kalian modifikasi sendiri bahasanya dan portofolionya kalian bisa copy. Copy bukan berarti sama persis, bukan, tapi copy dalam arti tampilannya atau penyajiannya. Kalau saya biasanya kan penyajiannya general view dulu, baru technical drawing. Terus kalau part, terus saya kasih part atau kita kasih explode dulu. Kalau ada packaging kita kasih gimana packagingnya. Packaging barang ya maksudnya ya, bukan packaging toko ya. Packaging barangnya. Seperti itu. Nah, setelah portofolio itu sudah dibikin bagus dan akun Fiverr kalian deskripsinya sudah bagus, langkah selanjutnya adalah promosi. Kalian bisa promosi di Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, terserah kalian. Yang mana bisa menjangkau customer gitu. Nah, kalau sudah dapat cash flow, kalian bisa iklanin itu link kalian. Kalau di Fiverr biasanya kalau udah 20 kali review itu kita bisa promotion gig atau dipromosiin. Saya juga pakai promotion gig seperti itu. Nah, kenapa harus ada marketing? Kalau kalian wait and see, kalian nggak akan dapat customer. Ini berbeda dengan toko offline ya. Kalau kalian tahu toko offline, kenapa yang letaknya strategis mahal dan yang nggak strategis itu murah? Karena mereka bisa ditemukan dengan mudah, ya kan? Yang letaknya strategis itu bisa ditemukan oleh customer dengan mudah. Nah, kalau kalian bikin toko online, siapa yang akan menemukan kalian kalau kalian nggak bikin promosi? Nggak mungkin orang lewat begitu aja kan. Kalau toko offline orang lewat begitu aja, dia lihat, oh ada toko bakso, kita mampir ah, oh ternyata enak. Nah, mereka akan mempromosikan itu secara tidak langsung, gitu kan. Jadi kalau toko offline kalian bisa wait and see. Kalau toko online kalian nggak bisa wait and see, karena kalian harus promosiin itu dulu. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah promosi kalian harus tahu diri. Tahu diri maksudnya gimana? Nah, kalau kalian promosi, kalian dapat customer nih. Sekiranya kalian nggak bisa nyelesain project itu, jangan diambil, tapi kerjain semampu kalian. Jadi misalkan nih, gua mau bikin kursi ini pak, bisa nggak? Waduh, gua nggak bisa. Ya udah, kamu coba sendiri, tapi jangan accept offernya, atau jangan
Jangan bikin penawaran. Kalian bikin sendiri kalau kalian punya waktu. Jadi kalian belajarnya dari situ. Jangan sampai kalian ambil di luar kemampuan kalian. Nanti ratingnya jelek, bos. Jadi toko online itu ngerinya di rating. Kalau rating jelek udah susah cari customer lain. Gitu ya. Nah, itu adalah 3 hal terpenting dalam toko online menurut saya. Udah cukup itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, di sesi selanjutnya saya biasanya kasih tutorial saham ya. Nah, bagaimana caranya kita melihat saham yang akan naik gitu kan? Kalau saya biasanya lihat laporan keuangannya ya. Contoh BRI dan BNI. Kalau BNI kita lihat kenapa dia naik. Nah, kita lihat di laporan keuangan memang naik kan. Apa namanya? Profitnya naik. Yang kedua, dia naik cukup signifikan karena dia tambah dividen payout ratio atau DPR. Kenapa itu penting? Karena ya investor Indonesia biasanya kayak gitu ya. Kalau pas waktu dividen itu biasanya bidnya kenceng, pada HK semua. Jadi kalau kalian scalping atau investing, kalau scalping itu sebaiknya pas RUPS itu kalian HK, kemudian 2 hari kalian jual, pasti untung. Atau maksimal hari H come date itu pasti untung, terus kalian jual. Kalau 5% ya antara 2-5% pasti dapat. Nah, kalau investing kalian harus baca laporan keuangan per kuartal ya. Jangan sampai misalkan nih net income-nya naik tapi ternyata asetnya berkurang. Bisa jadi asetnya dijual buat masukin ke income kayak gitu ya. Atau asetnya berkurang terus ekuitasnya turun atau modalnya turun. Nah, itu bahaya lagi. Itu sangat bahaya karena itu bisa tipu-tipu perusahaan. Jadi kelihatan net income-nya besar, ternyata dia jual aset buat jadi net income. Oke, itu dulu video dari saya tentang saham. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel saya.